Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan salat Isya disambung salat tarawih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita yang telah kita laksanakan sampai saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh takmir tadi bahwa kita akan masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwasanya yang akhir-akhir itu biasanya yang istimewa. Yang akhir-akhir itu biasanya yang istimewa. Di antara contohnya, yakni sebagaimana kita tahu pada satu pekan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Dan di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa bagi hamba-hambanya. Jam berapa? Pada asar. Dan kita tahu bahwasanya pergantian hari di kalender Hijriah, di kalender kita Islam, yakni pergantiannya adalah di waktu maghrib. Kemudian contoh yang lain, yakni di 10 hari Dzulhijjah. Yang istimewa dari 10 hari Dzulhijjah ini tanggal berapa? Yakni tanggal 10-nya. Dan itu adalah Yaumun Nahr, yaitu hari menyembelih kaum muslimin yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini, di bulan Ramadan, hari yang istimewa itu adalah pada 10 hari terakhir. Dan ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan agar kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni hendaknya kita serius di dalam beribadah di 10 hari terakhir. Yang dari awal sampai sekarang istiqomah membaca Al-Qur'an 1 hari 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, maka hendaknya masuk di 10 hari terakhir, hendaknya kita lebih serius, lebih semangat lagi, lebih banyak lagi di dalam menambah target-target bacaan Al-Quran kita. Yang biasanya membukakan orang 1, 2, 3 orang masuk 10 hari terakhir, maka hari itu semakin banyak. Maka hendaknya kita semakin bersemangat di dalam hari terakhir pada bulan Ramadan kali ini. Nabi SAW pernah bersabda, lebih tepatnya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW yajtahidu fil 'ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairi, yang dimana beliau melebihi kesungguhan beliau pada waktu-waktu yang lain.
Yang dimana kita mengetahui bahwasanya beliau ketika berinfak, ketika bersedekah di 10 hari terakhir lebih cepat daripada angin yang berhembus. Yang ini menunjukkan bahwasanya apapun, kesempatan bagaimanapun yang beliau lihat, di situ ada kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka beliau langsung tancap gas. Tanpa pikir ini nanti ikhlas atau enggak, gas pokoknya. Karena ada beberapa amalan yang harus kita tampakkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar orang-orang yang memiliki harta, memiliki kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya, bisa tergerak hatinya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah juga pernah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Di sini ada dua pemahaman dari para ulama, di antaranya yaitu beliau bersemangat bersungguh-sungguh di bulan di akhir-akhir bulan Ramadan. Kemudian juga di sini bisa dipahami bahwasanya orang ketika bekerja, ketika beramal dengan bersungguh-sungguh itu dengan mengangkat sarungnya, menguatkan sarungnya. Dan juga di sini bisa dipahami bahwasanya beliau membatasi dengan istri-istrinya. Kemudian Aisyah pernah berkata, wa ahya lailah, dan juga Nabi SAW menghidupkan malamnya. Yang kita tahu bahwasanya beliau tanpa diragukan lagi adalah pemilik kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali membuka surga pintu Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagaimana kita telah ketahui bahwasanya kualitas ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita ragukan. Bahkan dikatakan kakinya beliau sampai membengkak hanya gara-gara salat. Kemudian dikatakan, bagaimana bisa engkau seperti ini ya Rasul, padahal engkau sudah dijawab surga Allah Subhanahu wa taala. Afala akun abadan syakura? Apakah aku salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ayqadha ahlah. Kemudian Nabi SAW juga membangunkan keluarganya. Untuk apa? Yakni untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yakni melakukan i'tikaf. Yakni apa i'tikaf? Yaitu berdiam diri di masjid di waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah di masjid, meskipun dia berdiam diri di masjid, maka dia tidak dihitung pahala i'tikaf. Misalnya di masjid anak-anak muda HP-nya miring, ya, bermain game di masjid, ini tidak dianggap sebagai i'tikaf, hanya sekedar berdiam diri di masjid. Yang dimaksud i'tikaf adalah orang-orang yang berdiam diri di masjid dan juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dia berzikir, entah dia berzikir, salat kepada Allah, membaca Quran dan lain sebagainya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntung bagi orang-orang yang menjumpai pada hari kiamat nanti lembaran-lembarannya itu penuh dengan istighfar yang begitu banyak. Sedangkan istighfar adalah sebuah kalimat yang bisa kita ucapkan, semua bisa kita ucapkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah ucapan yang bisa kita ucapkan dan begitu mudah. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan yakni meraih Lailatul Qadar. Ini adalah puncak dan tujuan di mana kita semangat di dalam beribadah di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun berduyun-duyun malaikat
Waruh, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, yang dimana disebutkan bahwasanya pada saat itu bumi sedang rame-ramenya malaikat, semuanya turun untuk melihat bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala si fulan disaksikan oleh malaikat, bahkan oleh malaikat Jibril melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu juga akan disaksikan orang-orang yang menghidupkan malamnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan melaksanakan maksiat, saksinya adalah para malaikat. Begitu banyak yang turun di atas muka bumi ini, yang tentunya dengan izin Allah, biizni rabbihim min kulli amr, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dimana malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai matla'il fajr, yaitu terbitnya matahari, terbitnya fajar. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama lailatul qadri," barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan keimanan, meyakini bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang baik, malam yang terbaik di antara malam-malam yang lainnya. Wahtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan hal-hal yang lain. Dia berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni dosanya yang telah berlalu semuanya. Dan juga kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa ketika kita menjumpai Lailatul Qadar. Napa doa? Masih ingat? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah yang maha pemaaf. Fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Dan itu kita baca di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar Allah tempatkan di antara malam-malam terakhir ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semangat, hendaknya kita mengeluarkan semua potensi kita yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, bukan pada awalnya. Mungkin kita melihat di awal-awal bulan Ramadan masjid kita penuh, bahkan sebagian masjid ada yang soft perempuannya sampai mundur, sampai harus keluar masjid. Ini menandakan bahwasanya masyarakat lebih memilih awal-awal bulan Ramadan daripada akhir-akhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita meramaikan mal-mal untuk membeli baju hanya sekedar untuk melaksanakan tren agar kita bisa memakai baju-baju baru di Idul Fitri. Namun kita melupakan apa yang lebih utama di bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya sekedar pembahasan tentang bukber, tentang tarawih, tentang apapun itu. Tidak bermanfaat puasa seorang hamba apabila dia tidak melaksanakan salat lima waktu. Dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan kotor dan al-jahil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puasanya tidak berguna. Allah tidak butuh puasa seorang hamba yang ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa dia masih mengucapkan ucapan kotor.
Maka di bulan Ramadan inilah waktu bagi kita untuk menggembleng jiwa kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.